Saya tadi keburu stop ya, mau buat video tutor ya. Ini kalau biarin tadi ngehold, woi, kena di sini bosku ya, profit panjang. Saya tadi langsung saya close manual ya di 71.000 tadi ya. Tadi saya close di sini kalau nggak salah ya. Kalau biarkan hold ya tadi ya kena di sini bosku ya, woi, bisa sampai besok ini ya bosku ya. Yang tadi nih bos ya. Nah, kebetulan tidak kena cut ya. Saya langsung close order tadi di sini ya bosku ya, karena mau upload video di YouTube-nya bosku ya. Oke, ini sebatas gambaran contoh saja ya. Nah, kalau seandainya tadi saya nggak close, sudah dapat take profitnya di sini, atau kita close manual, atau biarkan saja sampai besok atau sampai kapan ya, terserah ya bosku ya, karena itu menggunakan strategi nomor 3 bosku ya. Oke ya, kalau memang tadi dibiarkan udah berapa profitnya bosku ya. Tadi keburu saya buat video, upload video ya, karena banyak permintaan user ya ingin buat tutor ya. Oke bosku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam toleransi buat kita semuanya. Oke bosku, selamat subuh bosku ya, di Bali pukul subuh ini bosku. Ini menjawab pertanyaan dari banyak user bosku ya, strategi, cara input, cara setting dan lain sebagainya ya. Saya jelaskan rangkum dalam video ini ya, di bagian strategi EA Auto Trade Fast Trade Recovery Mode ya. Di sini saya memberikan strategi, ada 3 strategi ya. Yang pertama itu trade jangka pendek ya bosku ya. Yang kedua ada trade run 24 jam per 7 hari selama open market ya. Terus yang ketiga ya, nah di sini yang paling enak ya, trade jangka panjang ya, floating ya, kita ngehold ya, atau bisa dikatakan investasi jangka panjang ya. Kita bisa ngehold berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. Nah, kalau kena sampai news goal ya, atau kalau kita pair ke BTC ya, kalau sampai kena ke news BTC nya ya, bukan news dari USD ya. Kalau news dari USD itu jangka pendek biasanya ya. Kalau news USD itu seperti NVP, CPI, FOM dan lain-lainnya bosku ya. Bukan yang ini yang saya maksud bosku ya, tapi news dari pairnya ya. Kalau gold biasanya bulan November akan terjadi kenaikan emas ya. Nah, ketika kena di sana, wah enak ini ya. Kalau kita pas jalankan EA-nya ya, menggunakan mode recovery ya, pas kena di news goal-nya atau news BTC-nya, bisa kita hold berminggu-minggu, berbulan-bulan bosku ya. Enak bosku ya. Oke, kita mulai dari trade jangka pendek ya. Tapi sebelum ke strategi 1 ya, saya berikan beberapa input atau maksud dari input masing-masing ya. Sebentar ya, oke bosku ya, karena banyak yang bertanya masalahnya bosku ya. Kita ke bagian EA Trade Fast Trade Recovery Mode ya. Kita masukkan ke sini ya. Nah, atau kita klik aja ya. Nah, di sini ada lot size ya. Mau berapa lot kita untuk entry ya. Kita ketik aja di sini ya. Di sini ada quantity layer ya. Mau berapa layer kalian open ya setiap transaksi ya, misalkan 2-3 ya, terserah. Kalau nggak puas 1-2-3 ya, tergantung modal kalian masing-masing bosku ya. Nah, terus di sini ada EA Robot Stop Profit dan EA Robot Stop Loss ya. Ini keseluruhan ya, ini global ya, menggunakan mata uang akun ya. Kalau pakai IDR rupiah ya pakai rupiah, kalau pakai dolar ya pakai dolar ya, terserah mata uang ya, yang tergantung mata uang di akun kalian masing-masing ya. Karena ini bisa di semua broker, di semua level akun, di semua mata uang dan sebagainya ya, bisa ya di sini ya. Nah, di sini ada multi for floating recovery ya. Ini adalah kelipatan ya, bukan kelipatan lot ya, bukan seperti binary yang melipatkan lot, bukan ya. Ini kelipatan ketika kalian misalkan, nah kita loss 5.000, maka dilipatkan untuk mencari kerugian tadi ya. Misalkan kalau kali 1 ya di 5.000 aja, nanti langsung stop ya, atau langsung take profit dia di per transaksi ya. Di per transaksi itu langsung di cut dia ya. Nah, di sini ada cut loss ya. Misalkan pada saat floating ya, pada saat kita ingin pada saat loss 5.000 misalkan kita floating ya, kita kan harus mencari loss yang 5.000 tadi itu, atau kita loss 20.000 misalkan ya, kita kan harus mencari loss yang 20.000 itu ya. Nah,
Kalau kita input di sini 5.000, minim tujuannya menghindari kena floating loss minus yang terlalu besar ya. Nah, ketika misalnya kita tulis di sini 5.000 misalkan, baru sampai di 5.000 langsung di cut ya, langsung entry lagi ya, mengulang entry lagi untuk recovery. Nanti cut yang di sini dijumlahkan ya dengan loss yang tadi ya. Misalkan tadi loss 20.000, sekarang kena cut 5.000, berarti 25.000, berarti di recovery 25.000 ya. Sebelum menyentuh recovery 25.000, maka EA nya tidak akan mengambil take profit ya atau stop ya, tidak ya, langsung lanjut ya bosku ya. Tetap entry-nya 0,01 lot ya, artinya aman ya, tetap konsisten seperti itu ya. Jadi bisa bebas modal jadinya ya. Oke, kita langsung saja ke strategi yang pertama ya. Mulai strategi yang pertama ya. Oke, santai dulu bosku ya, ini sepintas belum dapat istirahat nih, sambil jalan bosku ya. Kita mulai dari strategi yang pertama bosku ya. Rokok dulu bos. Kita santai aja dulu bosku ya. Nah, untuk trade jangka pendek artinya kalian mau cari cuan per trade itu berapa ya. Contohnya ya, misalkan di sini kalian open 0,01 ya, kalian dalam mata uang akun di sini ya, misalkan kalian cari $20 atau 300.000 per hari ya, misalkan ya, ketik aja di sini bosku ya. Kalau memang dalam dolar ya per transaksi nih ya, pendek ya, kalau memang dalam dolar ya misalkan cari $20 per transaksi per trade ya, peran ya, atur aja. Kalau peran itu kalian, menurut kalian untuk sebagai harian silakan, misalkan kita cari cuan 200.000 per hari ini pakai uang mata IDR ya. Kebetulan akun saya menggunakan mata uang IDR ya, rupiah ya, jadi saya tulis 200.000 ya bosku. Nah, kalau kalian mau ingin stop, ini stop total ya, stop langsung stop ya ketika sudah menyentuh ya. Misalkan kalian mau stop loss misalkan berapa, 100.000 gitu misalkan, ketik aja di sini 100.000 ya. Ya, kalau modal kalian mampu ya lah sebagainya, isi aja besar ya. Misalkan kalian mau open lot berapa di sini ya, mau open lot 0,10 atau open lot 1 ya, silakan ya, tergantung modal kalian masing-masing dan tergantung leverage kalian masing-masing ya, karena leverage itu mempengaruhi nilai entry ya. Itu aja bosku ya, saran saya kalau cari harian seperti ini sih cari pakai di bawah 1.000 ya, 1.000 atau 500 atau di bawahnya ya, semakin kecil semakin aman sih bosku. Oke, kita misalkan kita akan stop di 150.000 misalkan, itu contoh kecilnya, atau 200 silakan aja, atau 300 silakan ya. Tapi kalau sudah ada mode recovery saya rasa jangankan 100 ya, 150 aja nggak bisa disentuh ya, jangankan 150, 100 aja nggak bisa disentuh ya, saya rasa bosku ya, karena ada mode recovery floating masalahnya. Ini tergantung nilai cutnya ya, gitu bosku ya. Misalkan kita tulis di sini 200.000 lah ya, sama ini misalkan contoh ya, atau di sini kalian take profit 300 itu 200 gak masalah bos, 300 ya, 200 boleh-boleh aja bosku ya. Nah, terus kita pakai multi satu aja ya. Ini saya pakai contoh aja ya, biar nggak terlalu lama floatingnya ya, mencari recovery ya bosku ya, biar nggak terlalu lama floatingnya untuk mencari recovery-nya ya. Oke, saya tulis satu ya, berarti kalau loss 20.000 ya harus dicari 20.000-an ya, baru dia langsung take profit ya. Nah, sekarang per transaksi saya tulis 5.000 ya misalkan, karena ini di M1 ya, ini saya menggunakan M1 ya, saya tulis kecil ya. Kalau menggunakan M5 lebihin aja di sini ya. Ini di Bitcoin masalahnya bosku ya, ini di Bitcoin ya, harganya tidak seperti yang ada di gold ya. Kalau di gold nggak bisa pakai 5.000 ya bosku ya, karena harganya beda bosku ya, harga per transaksinya itu beda, pergerakannya pun beda bosku ya. Kalian bisa naikin, misalkan kalau di gold ini kebetulan hari Minggu bosku ya, hari Minggu berarti market Bitcoin aja open ya, di hari Minggu ini Bitcoin aja open ya. Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai subuh itu bisa pakai gold bosku ya, karena ini bisa run 24 jam per 7 hari selama open market ya. Misalkan saya di Bitcoin ya, karena harganya beda dengan yang ada di gold ya, saya pakai aja 5.000 di sini ya. Berarti setiap 5.000, setiap dia floating, setiap dia menghidupkan mode recovery, maka dia akan, kalau kena floating minus dia langsung kena cut ya. Jadi aman untuk tidak kena floating terlalu besar ya. Itu bosku ya. Oke, ini aja bosku, kita tes ya. Kita klik oke, kita centang dulu commonnya bos ya. Ini pastikan on nanti ya bosku ya, klik oke ya.
Nah, ini pastikan on. Nah, kalian cek di expert ya. Nah, auto trade trading is enable ya, gitu bosku ya. Jadi sudah jalan. Kita cek history ya. Ini pakai quantity ya. Ini saya pakai quantity yang seperti di sini ya, expert ya. Dia entry 3 sekaligus, 5 sekaligus di sini ya. Yang di sini ya, yang sudah. Kita tinggal nunggu aja dah bosku. Ini kan ada momen 100 bezel. Ini di M1 masalahnya ya. Ingat saja bos ya, kalau M5 kalian klik kanan, properti, klik ini ya. Nah, kalau di M5 naikin ini bosku ya. Nanti biar nggak keburu kena cut nanti bosku ya. Belum apa-apa sudah kena cut nanti ya. Masalahnya kecil 5.000 masalahnya bosku ya. Nah, ini sudah running ya bosku ya. Dia entry sell bosku. Dia entrynya setiap candle bosku ya. Kalau sideways nggak entry dia bosku ya. Kalau bezel nggak entry dia bosku ya. Ini trade ya. Ini sell ya. Nah, kecil-kecil profitnya bos ya. Karena ini di Bitcoin ya. Beda dengan gold ya. Kalau gold baru ya, dari harga aja jauh berbeda bosku ya. Dari harga pergerakan marketnya aja jauh berbeda ya. Oke, nanti dia closing setiap satu candle ya. Nah, take profitnya nanti di sini kelihatan ya. Begini sistem kerjanya. Saya akan menunggu lossnya dulu ya. Mungkin saya nggak sampai take profit target bosku ya. Kenapa demikian? Biar gak lama videonya. Mungkin saya langsung close, tutup aja ya. Saya langsung matikan ya. Biar tahu aja cara kerjanya. Kalau ini loss nanti dia di recovery. Kalau ini profit ya. Oke ya. Kita tunggu aja. Nah, take profit ya 6.000 ya. Ini kecil memang ya. Karena di Bitcoin masalahnya ya. Karena 0,1 ya. Dia open entry sell lagi bosku ya. Tunggu lossnya bosku ya. Tunggu loss sama recovery-nya, baru kita stop aja robotnya ya bosku ya, untuk bisa ke trade run 24 jam 7 hari strategi ini ya. Itu aja bosku ya. Nah, di sini ya. Kalau mau entry sekaligus seperti saya ini 3 sekaligus ya. Misalkan kalian mau entry di sini 5 sekaligus ya. Misalkan entry 5 sekaligus, klik aja 5 tapi cut lossnya dibesarin ya. 5 kali 5 25.000 lah di sini tulis. Kalau Bitcoin ya. Kalau gold beda lagi ceritanya. Kalau gold 5.000 ini bisa kita cut 20.000 atau 15.000 misalkan ya. Kalau open posisi 0,01 ya. Ingat bosku ya, tergantung ya kemampuan kalian aja sih pokoknya bos. Kalau nggak mau nanti floating kena cut atau floating terlalu besar nilai lossnya ya, kecilin saja di sini ya. Karena kita mencari. Nah, di sini kan ada loss ya. Oke, kita di sini ada loss. Lossnya berapa di sini 5.000 ya. Nanti dia akan floating ya. Di sini ada kelihatan. Nah, dia akan ke arah floating baru loss 5.000 ya di expertnya ya. Nah, dia akan floating ini bos ya. Tunggu entry buy ya. Dia akan floating mencari cuan 5.000 ya. Kenapa harus 5.000 mencari cuan di sini? Karena klik kanan properti. Nah, karena kita tulis multinya 1. Berarti hanya dikalikan 1 aja dari loss tadi ya. Kalau kalian tulis 2, maka ini harus floating 10.000. Nah, target kan. Dimana kita bisa melihat targetnya? Di sini ya. Oke, target profit ya 5.000. Historinya kita stop ya, kita stop ya. Biar cepet aja. Nah, ini ya bos ya, dipulihkan 5.000 langsung ya. Karena kali 1 masalahnya ini ya. Saya sudah stop ya EA-nya nih ya. Saya stop ya. Karena saya ingin melanjutkan strategi yang kedua ya. Nah, terus tag ya. Di sini saya tulis satu tadi ya. Gitu bosku ya. Oke, paham kan? Nah, untuk entry pertama run ya, cut loss ini tidak digunakan ya. Nah, cut loss ini berguna ketika sedang melakukan floating profit ya. Sedang melakukan floating profit saja ya. Nah, untuk menghindari floating minus yang sangat besar, maka harus diketik di sini ya, biar tidak kena, biar per 5.000 aja kena ya. Toh juga nanti akan dipulihkan dengan floating ya, Oke, paham ya sampai di sana ya. Jadi aman ya, tetap entry-nya 0,01 ya. Tergantung kalian mau tulis di sini berapa ya. Oke, paham ya maksudnya saya bosku ya. Dia recovery 5.000 langsung di take profit ya, langsung close di ordernya bosku ya. Aman jadinya bos ya. Kalau seperti ini di mana resikonya bosku ya? Bukan seperti binary ini bosku ya. Ini sudah namanya trading sesungguhnya bosku ya. Kita ke nomor 2 ya, trade run 24 jam per 7 hari ya. Oke, kita nah sebelum kita stop atau pindah ke strategi ya, atau nah ini kan kita stop. Ini banyak yang bingung ya. Kita stop,
kita close ya. Nah ini kan sudah stop tadi ya, kita klik kanan lagi expert ya. Ini harus keluar dulu ya, remove ya, hapus ya, hapus yang dari chatnya ya, close. Nah kita close ya, kita close ya. Kalau ada yang bertanya ya, ini kok entry-nya bisa banyak seperti ini ya, ini jawabannya bosku ya. Saya jelaskan lagi ya. Aduh udah tak close ya, bentar saya masukkan lagi ya. Nah ini jawabannya bosku, karena saya entry-nya menggunakan 3 sampai 5 layer ya. Sekali entry dia 5 layer gitu ya bosku ya. Nah kalau menggunakan entry banyak, ini cut lossnya harus diatur juga biar tidak keburu kena cut nanti kalian bosku ya. Itu bosku ya, per transaksinya. Kalau 5.000 tadi ya, kalau 3 ya 15.000 isi di sini. Gitu logikanya bosku ya. Ini kebetulan trade di Bitcoin ya, bukan di gold. Kalau di gold naikin lagi cut lossnya karena harga per transaksinya itu beda bosku ya. Lonjakan harganya itu berbeda, naikin aja. Kalau kalian tulis di gold di sini 5.000 atau setengah dolar itu misalkan belum apa-apa sudah di cut ya. Kapan nilai profitnya nanti ya? Itu maksudnya kalau floating ya. Naikin aja lagi dikit aja naikinnya. Itu bosku ya. Ini kalau entry-nya 0,01 bosku ya. Kita masuk lagi ke strategi nomor 2 di bagian trade run 24 jam 7 hari ya. Oke santai lagi bosku ya. Saya rokok bentar bosku ya, santai bosku ya. Nah kalau trade run 24 jam per 7 hari, maksimalin saja gininya, stop robotnya ya, stop take profitnya ya, maksimalin, biarin lah run ya bosku ya. Contoh ya ini ya, atur dulu leverage-nya ya. Leverage-nya ingat bosku ya, leverage-nya ya semakin kecil semakin nyaman ya. Cuma tergantung sih kemampuan kalian masing-masing ya. Ini saya nggak harus pakai leverage bagian sekian tidak ya, tergantung kemampuan kalian ya, karena ini sudah menggunakan mode recovery ya. Itu aja bosku ya. Oke kita ke bagian nomor 2 ya. Kalau ke bagian nomor 2 strateginya kok simple aja bosku ya. Kalau kalian mau open layer 3 atau 4 sekaligus silakan. Kalau kalian mau open layer sekian sekaligus silakan. Kalau satu-satu biar tenang, nyaman, enak, satu doang ya. Itu aja bosku ya. Nah kalau orang 24 jam besarin aja di sini bos. Kalian mau cari profit dengan modal 2 juta 1 juta gitu, misalkan 10 juta lah di sini itu misalkan, atau 100 juta silakan aja ditulis di sini. Itu bosku ya, terserah kalian aja, jangka panjang nih ya. Cuma trade jangka panjang per transaksi dia nggak nge-hold seperti nomor 3 ya. Ini bosku ya. Nah itu aja bosku ya. Stopnya berapa ya, stopnya kecil aja, nggak usah besar-besar. Berapa modalnya 1 juta ya 1 juta atau 500.000 ya. Dari modal 1 juta misalkan 500.000 lah di sini. Udah itu aja bosku ya. Yang penting sudah ada floating recovery-nya ya, aman bosku. Oke. Dan di sini kalau kalian tulis sama silakan, seperti penjelasan saya tadi. Ini di Bitcoin masalahnya. Kalau di gold besarin lagi, misalkan di gold kalau dalam dolar ya 1 dolar ya atau 2 dolar misalkan. Kalau di Bitcoin tergantung kemampuan, tergantung entry, intinya tergantung nilai lotnya ya, tergantung nilai lotnya di sini ya. Dan ingat satu hal, kalau M1 dan M5 bedakan nilai cut lossnya ya. Kalau M5 ini kan panjang pergerakan candlenya setiap 5 menit ya. Jadi kalau kalian tulis kecil di sini belum apa-apa sudah cut nanti ya. Misalkan kalian tulis di M5 di sini ya, tulis di M5 ya. Kalian isi 5.000 di sini. Belum apa-apa nanti kena cut duluan bosku ya. Karena kenapa? Karena M5 itu kan satu candle itu kan 5 menit bosku. Saran saya kalau M5 itu ya, kalau di tadi 5.000 di 1 menit ya 15.000 lah atau 20.000 lah gitu maksud saya bosku ya. Misalkan kalau M5 50.000 di sini 20.000 atau 25.000 ya, kalau open posisi 0,01 dengan quantity 1 layer ya. Ini logikanya bosku ya. Misalkan contoh kayak tadi saya di Bitcoin di sini, ini kan Bitcoin menggunakan M1 bosku ya. Nah saya entry 1 layer. Nah terus saya cut lossnya saya tulis 5.000 di sini ya, misalkan di Bitcoin ya. Nah terus modusnya emang 1. Nah kalau kalian tulis 3 layer di sini ya 15.000 aja yang nilai efektifnya ya. Tergantung sih kalian, kalau mau besar silakan aja 11.000 gitu bosku ya. Kalau kalian di sini 1, misalkan di sini 3 ya,
biar nggak keburu kena cut maksudnya ya. Di sini ini tetap seginian ya. Pokoknya intinya atur saja sesuai kenyamanan kalian. Ini bebas sih sebenarnya bosku ya, cuma yang pemula nggak terlalu mengerti ya, itu bosku ya. Ini berguna pada saat floating dia bosku ya. Ini tadi waktu kita run pertama kan belum ada floating ya. Floating tadi langsung profit ya, langsung take profit ya, tidak kena floating minus ya. Contoh ini kan 5.000 tadi ya. Nah kalau yang kedua ini tidak, misalkan ini kan open posisi buy ya, misalkan yang kedua ini tetap lagi sell, kan kena floating dia bosku ya, kena floating minus bosku ya. Tapi untuk menghindari floating yang resiko, nah ketika dia menyentuh tadi di sini 5.000 langsung kena cut ya. Itu artinya bosku ya, ketika dia menyentuh langsung kena cut loss, langsung di cut ya. Jadi aman ya, jadi aman, tidak kena floating yang sangat panjang enggak bos ya. Itu bosku ya, itu sim kerjanya bosku ya. Oke, paham sampai di sana bosku ya. Nah kalau kalian tulis di sini misalkan M5, misalkan M5 ya, M5 ya misalkan ya. Nah karena ini M5 satu candle ini kan 5 menit ya. Jadi kalau kalian tulis di sini Bitcoin misalkan 5.000, nanti belum apa-apa kena cut kalian ya. Tambahin aja di sini misalkan kalian tulis 15.000 misalkan atau 10.000 misalkan Bitcoin ya. Ini Bitcoin. Kalau di gold naikin lagi. Kalau di gold biasanya kalau saya gunakan 20.000 sampai 25.000 kalau entry-nya 0,01 ya bosku ya. Gitu bosku ya, paham ya sampai di sini ya bosku ya. Ngerti kan maksud saya bosku ya. Oke. Saya lanjut lagi ya, langsung gas ke, saya gunakan M1 saja biar cepat videonya ya, maksud saya biar cepat videonya. Itu bosku. Misalkan saya run 24 jam ke strategi nomor 2 ya. Ini ya. Sebenarnya ini suka-suka kalian saja sih ya. Yang penting sih yang nomor 3 ini baru perlu tutor ini ya bosku ya. Ini baru perlu tutor ya. Yang nomor 2 ini nomor 1 ini hampir sama ya. Misalkan kalian mau run 24 jam 7 hari ya, berlama-lama lah, santai dulu bos ya. Misalkan run berhari-hari ya kalian entry atur dulu leverage-nya ya, semakin kecil semakin aman ya. Kalau tidak puas dengan kecil leverage-nya karena kalian ingin nilai profit besar ya, naikin aja leverage-nya, itu sesuai dengan keinginan kalian masing-masing ya. Itu aja bos. Terus EA robot stop profit misalkan kalian tulis maksimalin saja karena ini run 24 jam, misalkan cari 100 juta silakan saja lah ini, atau 10 juta modal 2 juta itu ya, atur aja ya. Stop loss 500.000 gitu bos. Sorry, stop robot ya, ini stop total, stop global ya. Ini sesuai dengan mata uang akun kalian masing-masing ya. Oke, itu aja bosku ya. Kalau ingin naikkan multi ya, misalkan di multi ini kan sudah saya singgung tadi ya, yang 5.000 harus target dia harus 5.000 juga. Nah kalau mau kelipatan 2 ya kali 2 di sini, berarti recovery-nya floating-nya harus sampai TP di 10.000 baru dia take profit otomatis ya. Gitu bosku. Cut loss-nya ya biarin aja, contoh 5.000 ya, seperti penjelasan saya tadi itu ya. Karena ini di Bitcoin ya, ingat bos ya, jangan di skip videonya bosku. 5.000 misalkan ya udah kita run. Sistem kerjanya seperti tadi, kayak tadi itu aja bosku ya. Nah sistem kerjanya nanti seperti yang di jangka pendek, cuma ini lebih panjang runnya ya. Cuma ini runnya jangka panjang ya. Itu aja bos ya. Itu aja bosku ya. Oke, itu bosku ya. Ini saya nggak running bos ya, saya mau ke penjelasan nomor 3 ya. Kalau tren jangka panjang begini aja bosku. Perhatikan aja cut loss per transaksi ya, perhatikan saja. Kalau di gold naikin aja di sini, kalau lagi M5 naikin lagi di sini ya, seperti penjelasan saya tadi. Paham ya bosku? Kalau run 24 jamnya ya biarin aja run bosku ya. Kalau mau WD pas profit berapa, mau WD silahkan WD. Itu aja bosku, nggak ngaruh tuh bosku ya. Cuma paling ngaruh di belannya bosku ya, karena robot stop global menggunakan nilai belan ya, nilai saldo ya. Nah kita langsung ke bagian 3 ya. Bagian 3 ini adalah trade jangka panjang, floating. Ini ngehold ya, ngehold berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bisa dikatakan sebagai investasi jangka panjang ya. Ini ngehold bosku ya. Nah kalau pada saat posisi hold kita ketemu news ya, wih
news dari Pair ya, bukan news dari USD ya. Kalau news dari USD ini kan jangka pendek bosku ya. Kalau kebetulan kena news USD sih nggak masalah, enak lagi, cuma nggak bisa jangka panjang ini ya. Kalau kita misalkan run menggunakan settingan untuk trade jangka panjang atau menggunakan settingan berinvestasi ya, nanti sebentar saya kasih tahu cara settingnya ya. Nah kebetulan ada berita dari news ya, mungkin pas kita run tuh di bulan November atau bulan Desember akan ada kenaikan emas ya. Itu misalkan pas kita entry di sana, pas kena di floatingnya, ya, weh mantap, enak langsung bosku. Untuk nilai cutnya belum kena cut sudah kita floating duluan profitnya gitu bosku ya. Sebentar ya, ini ya, paham ya maksud saya bosku ya. Untuk strategi nomor 3 settingannya adalah kita ke settingannya, nanti kita hold ya. Kita ambil contoh, cuma di sini ada kelemahan satu bos ya. Kalau menggunakan strategi nomor 3, satu kelemahannya bos ya, lebih banyak dilihat dia cutnya nanti bos ya. Kalau belum menemukan floating yang sangat panjang, lebih banyak kena cut ya. Bukan floating minus ya, tapi cut ya. Cut yang di sini lebih banyak kena nanti bos ya. Ini bos ya, kena cutnya ini bos ya. Tapi sekali floating kena, udah selesai, nggak kena cut lagi karena sudah floating dia profit ya. Ya kelemahannya mas satu bos ya. Kelemahan untuk sebentar, saya kenapa kok ada kelemahan ya? Bukan kelemahan sih sebenarnya ini bos ya. Coba nanti saya langsung running ya. Kelemahan untuk strategi nomor 3 ya. Ini bukan kelemahan sih sebenarnya bos ya. Ini masih diuntungkan ya, karena cut lossnya itu kan kita yang memberi nilai masalahnya ya. Lebih sering kena cut ya, lebih sering ya kena cut sebelum floating jangka, sebelum trade floating ya, sebelum melakukan trading floating ya, trade floating jangka panjang ya. Saya ingatkan lagi bosku ya, ini saya membuat EA ini ya, jujur saja ya, ini sudah dari 1 bulan sebenarnya ya. Saya pikirkan, saya rangkum banyak logikanya ya, biar bisa untuk user yang sering MC bisa recovery cepat ya. Itu tujuannya ini ya. Sekaligus yang EA custom indikator itu juga ya. Makanya saya rilis akhirnya, karena sangat sulit ya. Saya lembur 24 jam terus dari kemarin-kemarin. Kalau nggak ada gunanya saya ngapain lembur berhari-hari bos ya, kalau nggak ada gunanya bosku ya. Itu bosku ya. Lebih sering kena cut sebelum trade floating jangka panjang ya, ngehold ya. Ini ya, kenapa saya bilang demikian? Karena begini bosku, kalau leverage-nya bebas di sini ya, tergantung modal kalian ya. Entah kalian mau menggunakan leverage tanpa batas, entah kalian menggunakan leverage 1 banding 2000, 1 banding 1000, 1 banding 500, terserah. Itu kan resikonya kan tergantung kalian ya. Kalau memang modalnya minim ya atur leverage-nya. Kalau modalnya aman, tinggiin leverage-nya. Sekali kena floating biar langsung bisa beli Ferrari gitu maksud saya bosku ya. Sorry bos ya, sedikit bercanda bosku ya. Itu bosku ya, sekali floating biar bisa beli lahan gitu misalkan bosku ya. Oke, kita langsung saja kita close strateginya, kita close EA-nya, kita keluarkan seperti tadi ya, remove ya. Kalau sudah selesai, kalau mau masukin lagi ya. Kita ke strategi nomor 3, simple di sini ya, cuma ngubah satu hal saja ya. Misalkan kalian ingin entry di sini berapa, 0,10 ya, 0,10 lot aja ya. Kita hold ya. Kita hold 0,10, contoh kecil di sini ya. Tergantung modal ini bosku ya, ini tergantung modal bosku ya. Saya hanya memberikan contoh ya, saya kecilin saja misalkan 0,05. Itu aja bosku ya. Saya tidak open banyak layer ya, saya cuma entry satu-satu aja bosku ya. Contoh kalau mau open 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 silahkan tinggal tulis aja di sini. Nah, EA robot stop profit dimaksimalin, ini wajib dimaksimalin ya. Misalkan kita tulis 100 juta misalkan ya, ini floating masalahnya ya.
kita di sini misalkan modal 2 juta itu misalkan ya. Modalnya kita 2 juta ya, kita maksimalin aja ya. 2 juta modal berarti kalau kita tulis 2 juta bisa aja, kalau kita tulis 1 juta juga bisa aja ya, 1 juta. Karena lebih banyak cutnya masalahnya di sini bosku ya. Nanti bos ya, kena cut sebelum kita melakukan menggunakan, sebelum kita floating, sebelum kita mendapatkan floatingnya ya. Ya 1 juta lah, modal 2 juta gitu misalkan ya. Nah, yang bermain di sini bosku ya, di multi for floating recovery ya. Kelipatan berapa, maksimalin misalkan kelipatan 100 kali ya. Ini bosku ya, kelipatan dari lossnya langsung kena, langsung kita TP ya. Kelipatan dari cutnya ya, kelipatan berapa kali kalian kena cut ya, dikalikan multinya di sini ya. Oke, paham ya. Kalau memang tidak puas dengan 100, kalian bisa tulis di sini ya. Ini kan cuma sebatas begini bosku ya. Ini sebatas acuan ya. Atau juga kalau sudah floating berhari-hari, kalau kita sudah istilahnya sudah cukup rasanya profit floatingnya. Oh, ini sudah capai angka 30 juta atau 50 juta gitu misalkan. Kita close manual aja. Biasanya sih gitu bos ya. Close gitu aja. Jadi ini besarin aja, misalkan kalian kelipatan 100 ya, berarti 100 kali lipat ya bosku ya, atau berapa terserah kalian. Yang penting jangan di bawah 100 ya, di atas 100 di sini ya, biar dapat floating panjang ya, biar dapat floating profit panjang ya. Nah di sini bermain ya, di sini harus bermain ya, karena kita di 0,05 tadi 5.000 ini di Bitcoin ya. Berarti kita akan tulis 25.000 aja. Setiap transaksi yang kena cut akan loss di 25.000 ya. Gitu bosku ya. Kalau pakai dolar silakan dolar ya. Kalau pakai ini silakan ini ya. Ini saya sengaja di M1 ya bosku ya. Ini sengaja di M1 ya. Biar cepat trade-nya ya. Kalau di M5 ya, atur aja juga cut loss-nya per M5-nya berapa ya. Naikin lagi bos ya, karena satu candle itu 5 menit. Kalau di M15, kalau trade jangka panjang, contoh ya bosku ya, kalau ingin investasi jangka panjang ya gunakan ini ya, saya gunakan M5 ya, gunakan M5 ya, gunakan M5. Aturannya adalah gunakan M5 bosku ya. Ingat bosku, gunakan aturan M5 ya. Kalau M1 sih nggak masalah sebenarnya ya, M1 nggak apa-apa, atau juga sudah ada recovery ya. Kalau M5 kita gunakan lebih sedikit cutnya ya, kalau M5 ya. Kalau M1 kita gunakan lumayan sedikit banyak sih cutnya bosku, tapi terserah kalian bosku, ini bebas bosku ya. Oke paham ya. Ini saya gunakan M1 biar kalian tahu maksud dari nilai cut dan sebagainya ya. Kita langsung saja bosku ya, misalkan kita tulis di 5 di sini, kita satu-satu aja ya, atau 2 boleh silakan. Kita tulis di 100 juta, kembali ke tadi ya. Oke, karena modal kita 2 juta, saya tulis 1 juta aja di sini. Oke, terus multinya kita maksimalin 100 minimal. Kalau 1000 silakan ya. Perkaliannya ini biar bisa floating untuk mencari cuan banyak ya, silakan ya. Berarti nggak ditahan take profitnya, semakin besar semakin, kalau besar nanti tulis di sini, nanti kalau sudah cukup profitnya kalian close manual aja. Misalkan sudah, oh saya perlu uang 10 juta gitu misalkan ya, close aja 10 juta langsung close, ulang lagi. Itu aja caranya. Cut lossnya karena ini saya di entry 0,05, saya tulis 25.000. Kalau mata uang silakan mata uang, kita klik oke ya. Ini M1 ya sebagai tes ya. Ini saya sengaja menggunakan M1 sebagai tes ya, biar cepat kelihatan kapan floating, kapan kena cut ya, sampai kena cut loss ya. Nanti oh sudah 25.000 kena cut, oh diakumulasikan, biar tahu sistem kerjanya bosku ya. Itu ya. Oke, centang lagi di sini, klik oke ya. Klik lagi ini ya. Udah nyala, di sini sudah hijau, cek expert, sudah enable, run, sudah jalan. Itu bosku, kita pakai story. Nah kalau ada momen buy sell seperti ini atau sideways, dia tidak akan entry, karena entrynya ini setiap candle bosku ya. Cuma sideways dihindari, dia follow the trend ya. Oke, paham kan bosku ya.
Kita tunggu entry-nya bosku ya. Biar cepat ini, kalau kena cut atau sorry, kalau ini loss, biar cepat ke mode floating ya, biar cepat ke mode recovery ya. Ini entry sell ya. Ini nilai cutnya, entry pertama nggak masuk nilai cutnya, ini sudah langsung di TP ya, sorry, sudah langsung di stop loss sama support resisten ya. Ini kena support resisten ya, kita lihat expertnya ya. Nah, ini kena support resisten ya, langsung ke switch to mode ya, ini bosku ya. Nah, langsung dia ke mode recovery ya. Habis ini dia akan floating ya, ini ya, langsung ke switch ya. Kita tunggu ya. Tadi langsung kena cut ya dari support resisten ya, loss 39.000 ya. Tunggu bos ya. Kita ulang lagi bos ya, kita ulang bos ya. Ini kayaknya stop ya bos ya, ntar bos ya, biar ketemu langsung floatingnya bos. Kita remove ya, kita ulang ya. Tadi langsung kena stop loss dari support resisten ya, biar cepet ya, biar cepet kena floatingnya ya. Tadi di sini kita tulis di 100 ya, ntar ya, kita ulang ya. Langsung kena pembatasan cut di support resisten dia ya. Kalau di bagian area support resisten dia tidak akan entry lama, saya nunggu tadi kan. Kalau saya ini diamin lama nunggunya bosku ya. Kena pembatasan di batas supportnya, area masuk ke dalam support resisten ya, dia tidak akan entry lama, entrynya bosku ya. Biar cepet aja bosku ya, saya ulang aja biar kena pembatasan itu ya. Oke, kita start. Udah enable ya. Oke, kita ngulang dari awal lagi ya. Kalau kena pembatasan support resisten masuk dalam area SNR ya, lama entry-nya bosku ya. Karena M1 cepet kali masuk ke sana ya. Kita tunggu ya. Ini tidak saya hitung ya, nanti ada trade tidak saya hitung yang 39.000 ini ya, karena baru mulai lagi bosku ya. Karena ini baru mulai lagi ya, ini saya tidak hitung ya. Ini tidak terhitung jadinya bosku ya, karena baru mulai lagi bosku ya. Oke, kita tunggu lagi bosku ya. Lama jadinya entry bosku ya, lama banget jadinya ya.
karena dia masuk ke dalam area SNR ya, support resisten terdekat di M1 ya. Videonya lama jadinya, saya mau mempersingkat video lama jadinya ya. Kalau masuk ke dalam SNR atau area sideways dia lama kali entry-nya. Kalau gunakan M1 memang agresif, terlalu agresif candlenya, dan cepat kali dia berada di area SNR, masuk dia cepat kali ya. Tadi saya ulang biar nggak lama videonya bosku ya. Kalau itu saya biarkan dia nunggu lama lagi entry berikutnya bosku ya. Karena kalau masuk di dalam area SNR rata-rata nggak entry ya, dia nunggu analisa lagi ya. Mudah-mudahan ini loss bosku ya, biar bisa kena floatingnya lama ya. Biar bisa memberikan tutor arti dari cut loss ini ya. Ini bosku ya, kok bisa ada kelemahan untuk ini ya, ini bosku ya, untuk cut loss per transaksi ini kok bisa banyak kena ini kalau kita menggunakan ini ya. Gak terlalu banyak sih bos ya, kita kan nunggu floating masalahnya ya. Ini ya, kalau menggunakan strategi 3 ini ya, karena kita menunggu floating ya. Sebelum kita mendapatkan floating yang sangat panjang ya, pasti ada nilai cutnya dulu ya. Cutnya itu pun sedikit-sedikit ya, 25.000 ya, anggaplah 5 kali atau 10 kali sebelum menemukan floating ya. 5 kali, 25 kali 5 gitu, misalkan paling 100 ribuan ya, baru ketemu floating panjang atau floating berapa ya, tergantung kalian ya. Kalau memang udah cukup profitnya, kalian bisa stop manual ya, itu bosku ya. Kalau nggak cukup profitnya ya biarin aja floating ya, sampai menemukan floating ya. Syukur-syukur kena news dari gold, syukur-syukur kena news dari Bitcoin ya, gitu misalkan kalau kita trade di mana ya, itu bosku ya. Kita lihat historinya dulu ya, belum ada loss ya. Tadi langsung kena stop loss di support resisten ya. Ini ya satu aja kena tadi ya. Kenapa saya stop? Biar cepet aja, biar cepet saja trade-nya bosku ya. Kalau ini saya biarkan tadi running bisa saja, tapi lama nunggunya bos ya, lama banget nunggunya untuk keluar dari area support resisten ya. Makanya saya ulang tadi ya, biar cepet saja, biar mereset dia ya. Oke, belum ada ya. Oh sorry bos ya, ini saya pantas tulis 5 di sini ya, tulis 5 ya pantasnya ya, tulis 5 di sini ya. Ulang aja bos ya, pantas saya tulis 5 di sini, kok sedikit-sedikit profitnya, pantasnya kan tulis 5 di sini. Kalau ngulang coba aja ya, langsung klik 5 di sini kalau merubah ya. Ini udah floating gak ya?
Coba aja tulis 5 di sini ya. Apa ulang aja ya bos ya. Kita ulang aja bosku ya. Tadi kena pembatasan lagi bos ya. Lama lagi nunggunya di sini bosku ya. Lama banget nunggunya lagi bos ya. Ini untuk mempercepat video sebenarnya bosku. Kita ulang aja ya. Kita stop dulu. Kita keluarkan. Kita tulis lagi di sini 1 juta lossnya 25, tulis 5.000, tulis 100 di sini ya. Oke, minimal 100. Kita running lagi. Ini masih masuk di area super resisten bosku ya. Kita running. Oke, kita tunggu ya. Berarti ini tidak dihitung ya. Saya memberikan tutor ya bos ya. Saya hanya memberikan tutor ya. Ini tidak dihitung jadinya lagi bos ya. Karena saya ngulang lagi runningnya. Saya ngulang runnya bos ya. Tadi saya stop biar nggak lama videonya bosku ya. Ini kalau biarin running lama bos ya. Bisa 15 menit lagi baru nunggu open posisinya bos. Kita tunggu ya. Mungkin saya akan perbaiki ya, biar kalau kena pembatasan area support resisten, stop loss di area support resisten di sini ya, biar dia langsung entry ya di perpindahan candle ya, biar nggak lama nunggu analisa bosku ya. Atau juga sudah ada recovery modenya ya. Ini ya, ini nanti kalau nanti kena ini ya, mungkin saya akan perbarui ya, biar langsung entry di perpindahan candle ya, biar tidak dibatasi ya. Ini saya jaga-jaga ya sebenarnya. Kemarin saya buat ini biar untuk jaga-jaga ya, biar dia nunggu lagi analisa yang bagus ya. Tapi karena sudah ada recovery mode jadi nggak masalah ya. Ini sudah mulai recovery-nya ya. Ini baru floating. Nah, ini kan baru kena cut loss di sini ya, di mode 1 ya. Nah, sekarang baru mulai menggunakan cut loss kalau kena loss lagi ya, kalau kena cut loss lagi ya. Di sini ya. Baru nanti di mode recovery ini kan udah di bagian mode recovery ya, karena di awal sudah loss di 16.000 ya, baru di mode recovery ya. Nah, ini baru berfungsi di 25.000 ini sekarang ya. Ini baru berfungsi di 25.000 ini sekarang ya. Nah, saya nunggu momen ini ya tadi bos ya. Tuh, kebetulan tadi pas running langsung kena ini ya,
langsung kena pembatasan support resisten ya. Makanya saya ulang-ulang lagi biar cepat videonya ya. Kalau ini tunggu lama videonya saya bagi bos ya. Itu bos ya. Nanti di sini seandainya dia kena floating minus, dia langsung kena cut di 25.000 ya. Langsung kena cut di 25.000 ya. Nah, itu bos ya. Karena floatingnya terlalu panjang, kita kan menggunakan strategi nomor 3 ini bos ya. Karena di multinya kita tulis 100 kali lipat dari keuntungan ya, dari kerugian kita ya, dari kerugian menjadi keuntungan 100 kali lipat ya. Berarti floatingnya itu kan harus mencari profit besar ya. Jadi kita nunggu untuk mencari take profit besar itu kita kan perlu floating ya. Nah, floatingnya itu lama bosku ya. Sebelum menunggu floating lama, sebelum menunggu floating profit ya yang jangka panjang, pasti ada nilai cut lossnya nanti ya. Sebelum menunggu ya, pasti aja ketemu nilai cut lossnya ya. Cut loss ini maksud saya yang 25.000 ini ya. Itu bos, ini floating udah lama bos ya. Kalau tidak ketemu ini floating, yang misalkan tidak ketemu di floating 25.000, misalkan langsung dia naik ya, langsung dia naik ya. Ini nggak kena jadinya, cuma satu kali ini aja, 16.000 ini aja kena jadinya bos ya. Misalkan ini kebetulan naik ya, terus kita profit jadinya bosku ya. Nggak ketemu cut loss yang 25.000 ini ya. Kalau dia masih double top ya, double bottom ya, mas pasti kena aja ini dulu bos ya. Double top double bottom kena aja 25.000 ini dulu ya. Itu bos, nggak mungkin kita nggak menemukan floating yang jangka panjang ya, nggak mungkin nggak menemukan floating yang long trend ya. Apalagi nanti ketemu news ya, ketemu news dari ini ya. Woy, ini kan flow the trend masalahnya. Kalau news itu biasanya kan ngetrend ya bos ya. Kalau news itu biasanya ngetrend ke market ATH atau ATL ya. Ingat bosku ya, kalau ketemu news ya, news gold ke arah market ATH ya atau ke ATL ya, pasti dia long trend ya. Nah, ini maksud saya bos ya. Kalau masih posisi double top double M ya, nah ini kan ada nilai ininya bos, apa namanya ini, floating ya, floating minus, tapi nggak terlalu minus ya, keburu ke cut ya bosku ya. Jadi tidak ada yang namanya floating minus yang sangat besar ya. Sudah keburu cut 25 lagi, ngulang lagi dia bos ya. Itu bos cara kerjanya ini bos ya. Floating dah ini bos ya, floating dah jangka panjang ya. Saya biarin video ini sampai 1 jaman, udah 1 jaman ya. Floating dah ini jangka panjang, floating yang nge-hold ya nih. Ini nge-hold lah, panjang banget nge-holdnya nih. Itu bos ya, pasti nge-hold ya bos ya. Ini nge-hold ya, lama dan nge-holdnya nih. Jadi seperti itu sistem kerjanya bosku ya. Kalau misalkan dia floating ke arah minus, keburu kena cut ya. Kalau misalkan kena floating minus ya, sudah keburu kena cut di sini ya. Saya menggunakan strategi nomor 3 ya. Menggunakan strategi nomor 3 ya. Ini ya. Floating dah dia bos ya. Kalau disentuh minus 25.000 langsung di cut, langsung entry lagi di perpindahan candle ya. Jadi tidak ada resiko ya. Kalau menurut teman-teman atau bos-bosku ini bisa menggunakan logika saja ya. Kalau seandainya seperti ini, dimana resikonya ya, toh juga 25.000 ya, kena cut 25.000, nggak mungkin nggak kena floating profit panjang ya. Kalau memang was-was, kita TP aja manual gitu misalkan ya, nggak masalah bos. Was-was dalam artian, oh sudah dapat 5 juta ini, close aja gitu misalkan ya, ya close aja.
Ini floating dah bos ya, lama videonya ini bos, paling 1 jam aja bosku ya. Yang penting logikanya kalian tahu, tutornya kalian sudah paham ya. Yang jelas seperti ini sistem kerjanya ya. Ini untuk strategi 3 ini mencari floating jangka panjang ya, atau ngefull jangka panjang ya. Cuma kalau belum dapat ya, kalau belum dapat floating jangka panjangnya, atau belum dapat ke arah market ke arah HTH maupun market ke arah HTL atau yang signifikan ya, pasti lebih sering kena cut lossnya ya sebelum menemukan untuk apa namanya, untuk nilai HTH atau HTL ya, atau tren panjang ya, pasti kena aja bos ya. Nah di sini ya, itu bos ya sistem kerjanya bosku ya. Lama ini bosku ya, lama floatingnya jadinya bosku ya. Ini tidak ada floating minus ya, minus yang berkepanjangan tidak ada ya. Ingat bos ya, untuk strategi nomor 3 itu sini ya. Nah kelemahannya strategi nomor 3 lebih sering kena cut sebelum trade long trade jangka panjang, sebelum di hold nih ya. Nah di sini kalau strategi 3 ini tidak ada namanya, tidak ada yang namanya floating minus ya, floating minus yang besar ya, atau yang berkepanjangan tidak ada ya. Artinya karena sudah dijaga oleh nilai cut loss ya, karena sudah dijaga oleh nilai cut loss ini yang jaga bosku ya, ini yang jaga bosku ya. Nih ya, tidak ada yang namanya floating minus ya berkepanjangan atau nilai besar ya, tidak ada floating minus nilai besar ya, saya anggap tidak ada bosku ya, karena sudah ada cut loss, paham ya. Paling cuma loss 25.000 kalau belum dapat floatingnya, atau kita ngefull jangka panjangnya, atau ketemu market ATH atau ATL, atau belum ada news, atau belum ke arah tren kuat atau tren naik maupun tren turun ya, paling kena cut loss ya beberapa kali aja bosku ya. Kalikan aja 25.000 kali berapa gitu misalkan. Ini kalau naik langsung marketnya enak bosku ya. Nah, itu bosku ya, paham bosku ya maksud saya dari sini ya, paham ya, paham ya bosku. Gitu bosku. Kalau kita ke arah M5, oke, masih sideways ya, gitu bos. Paham ya bosku ya, paham maksud saya bosku ya. Oke, ini biar ini pasti floating lama bos ya, entah sampai kapan nantinya bos ya. Ini karena dari strateginya ini sudah bisa floating berhari-hari, berminggu-minggu ya. Cuma siapkan saja modalnya, dalam artian ininya bos ya, beli expert, beli properti ya. Ini bos ya, di bagian cut loss ini harus siap kena cut loss ya, misalkan 25.000 harus siap kena 25.000 ya. Kalau secara logika ya nggak mungkin kena floating sebanyak, nggak mungkin kena cut 10 kali, 5 atau 10 kali ya, nggak mungkin ya. Saya rasa pasti ada nilai trennya kuat ya. Kalau kalian ingin cari atau ngefull jangka panjang banget ya, harus siap dengan nilai cut lossnya ya. Itu aja bosku ya, itu kesimpulannya bosku ya, kalau menggunakan strategi nomor 3 ya. Udah itu aja bosku ya. Ini Invest akhiri videonya bosku ya. Kalau ini kena cut ya, kena cut yang 25.000 ini langsung close order ya, nanti dia lanjut lagi ya. Nah misalkan ini kena cut ya, nggak kena ya. Kalau ini kena cut dia lanjut lagi bosku ya, berarti nanti dijumlah ini misalkan 25.000 kena cut misalkan di sini ya. Kalian klik aja expertnya, ini tadi kan loss 16.000 ya. Nah misalkan di sini tadi, kalau ini turun kan kena cut ya, kena cut berarti 16.000 dijumlah 25.000 ya, berarti 36.000 kena ya. Itu aja bosku perhitungannya bosku ya. Terus seperti itu ya, sampai dia menemukan floating atau menemukan market yang enak ya, yang floating panjang ya. Nah, kayak di sini ya,
seandainya ini kita dapatkan di sini ya, misalkan kita pas kita menggunakan strategi 3 ya, pas entry di sini ya, pasti dia entry area sini ya, area sini pasti entry, gak mungkin enggak ya di sini ya. Kita entry di sini di hull ya, di hull atau pas entry di area sini pasti entry dia ya, gak mungkin enggak ya. Ngehull sampai sini ya, woi panjang ya, itu maksud saya bosku ya. Oke, dan satu hal lagi bosku ya, saya akan perbaiki bagian pembatasan ini ya. Ini kan ada pembatasan bos ya. Saya catat bosku ya, saya kasih catatan di sini ya. Entah catatan di sini ya. Saya perlu memperbaiki ini ya. Catatan ya. Di sini ya, di bagian stop loss menggunakan support resisten ya. Ketika baru mulai ya, akan ada update ya, akan ada, biar tidak lama nunggu ya, makanya saya stop lagi, saya masukkan EA nya lagi, saya stop lagi biar cepet aja bosku ya. Kalau seperti tadi itu sampai sekarang belum entry, takutnya bosku ya lama video saya memberikan tutor ya. Kan ada update pada saat start EA ya, begitu dia run ya, baru mulai ya, ketemu stop loss di bagian support resisten biar tidak ngehold lama ya, ingat bos ya. Begitu start awal kita start untuk mode recovery-nya, begitu ketemu stop loss menggunakan support resisten biar tidak lama menunggu analisanya ya, biar langsung trend ya, biar langsung trade ya, EA nya biar langsung entry lagi dan entry lagi ya, biar gitu ya, biar cepet entry-nya ya. Toh juga sudah ada mode recovery ya, jadi aman ya, nggak ada resiko jadinya bosku ya, nggak masalah itu bos ya. Ini udah floating lagi bosku ya, itu bos ya, floating kekejar dah ini semua bos ya. Floating dan terus. Kalau besar modalnya enak ini bos ya, kita misalkan modalnya besar ya, kita entry 1 lot boy, udah enak banget bos. Itu misalkan ini kebetulan di Bitcoin ya kecil nilai gininya bos ya, harga per transaksinya kecil ya, gak seperti di gold ya. Kalau di gold enak bosku ya. Oke, ini udah 1 jam lebih video saya bosku ya, cukup dulu bosku ya. Ini sebatas tutor ya, mudah-mudahan kalian mengerti, paham ya apa maksud ini ya, strategi ini ya bosku ya, apa maksud dari strategi 3 ini bosku ya, cukup bosku ya. Oke, saya di invest undur diri, salam profit, bye bye, semoga bermanfaat.